Balik lagi ke Tokito, di tengah perjalanan ke desa, dia bertemu dengan si Kanamori yang lagi diganggu iblis ikan. Untungnya, si Tokito bisa dengan mudah melenyapkannya. Setelah itu, dia minta pedang ke si Kanamori, karena pedang yang bekas boneka Yorichinya udah terkikis dan akan patah. Oke deh, Kanamori akan mengambilnya, sambil nanti nyari si Haganezuka. Takutnya dia juga lagi diganggu sama iblis. Pas mau diambil pedang itu di gubuk, Tokito pun menyadari sesuatu, bahwa di situ ada vas yang mencurigakan. Dan benar aja, si Gyoko muncul di hadapan mereka di sana. Di sisi lain, warga desa benar-benar diserang habis-habisan oleh iblis ikan. Banyak tuh yang jadi korban si iblisnya. Untungnya, si Kanroji udah sampai di sana dan langsung membasmi para iblis ikan. Di tempatnya Pak Kades, si Pak Kades dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh iblis ikan besar yang punya 4 vas. Pembasmi iblis yang berjaga di sana juga udah tewas. Untungnya, si Kanroji berhasil sampai juga di sana. Di sini ada yang unik, yaitu pedangnya si Kanroji yang panjang dan lentur seperti sebuah pecutan dalam bentuk pedang. Dengan begitulah, si Kanroji dengan mudahnya membunuh iblis ikan besar itu. Untungnya juga, si Fakades berhasil diselamatkan. Di sisi lain, si Nezuko dan Tanjiro udah sadar dan mencoba untuk menghindari serangan dari si Sekido. Tapi gagal, mereka tetap tersengat oleh listriknya. Meski begitu, mereka masih mencoba untuk kabur dulu dari mereka. Tanjiro harus cari cara supaya dirinya bisa membunuh para iblis itu. Dan lagi-lagi, mereka terkena serangan si Karaku dengan anginnya yang kuat sampai mereka terpental dan membuat sisi bangunannya hancur. Nezuko juga sempat menahan pedangnya Tanjiro. Dengan kejadian itulah, si Nezuko tertimpa puing-puing bangunannya. Tapi anehnya, dia gak mau lepasin pedangnya Tanjiro sampai tangannya berdarah tuh. Nah, balik lagi ke Tokito. Di sana sebelum gelut, si Gyoko mau kasih lihat nih hasil karyanya dalam membunuh orang yang disimpan di dalam vas. Ternyata pas Gyoko menampilkannya, itu adalah 5 orang penempa pedang kenalannya si Kanamori dan Kotetsu. Mereka pun sedih banget, para penempa pedang udah tewas dan dengan kejamnya dijadikan karya seni oleh Gyoko. Dengan hal itu, si Tokito muak dengan si Gyoko. Dia pun mencoba melawannya, tapi ternyata si Gyoko berhasil menghindar dari satu vas ke vas lainnya. Jadi bisa pindah tempat kayak gitu tuh. Si Tokito pun merasa aneh, gimana caranya si Gyoko pindah-pindah gitu ke vas lainnya. Padahal vas-vas itu awalnya gak ada tuh di sana. Jadi tiba-tiba muncul gitu pas si Gyoko pindah ke vas lainnya di sana. Tokito juga berpikir bahwa si Gyoko ini berusaha lari terus ketika diserang. Jadi kemungkinan si Gyoko kalau ditebas lehernya pasti langsung mati. Beda dengan si Hatengu sebelumnya yang malah jadi 4. Gyoko pun memulai gelut dengan mengeluarkan iblis ikan lagi dari vas yang dia bikin. Iblis ikan ini bisa ngeluarin duri beracun. Di sini, si Kotetsu dan Kanamori akan terkena serangan iblis itu. Yang untungnya si Tokito berhasil melindungi mereka. Tapi hasilnya, Tokito lah yang jadi terkena duri beracun itu. Tokito pun menyuruh mereka untuk kabur dan bersembunyi. Ternyata racun itu bisa mematikan indera perasa di daerah kaki dan tangan. Gyoko pun merasa kasihan ke Tokito yang malah ngorbanin diri demi para penempa pedang yang gak berguna. Nah, ketika mendengar kata gak berguna itu, si Tokito merasa dia pernah dengar kata-kata itu sebelumnya. Dia berusaha untuk mengingat masa lalunya. Nah, karena muak dengan ocehannya si Gyoko, Tokito pun mulai menyerangnya. Tapi sayangnya, si Gyoko bikin vas lagi dan ngeluarin air dari sana. Yang pada akhirnya, air itu mengurung si Tokito di dalamnya. Tokito di sana gak bisa tuh nebas atau hancurin air itu. Dengan beginilah, akhirnya Gyoko berhasil menghancurkan kekuatan para pembasmi iblis, yaitu pernapasannya. Gyoko juga ngasih tahu ketika para iblis udah hancurin desa pedang, maka para iblis akan lanjut bunuh para pilar pembasmi iblis. Karena para pilar pasti nanti pedangnya akan hancur dan gak ada lagi yang bikin pedang buat mereka.
Ketika pilar udah dibunuh, jadinya tinggal si Ubuyashiki aja yang terakhir yang akan dibunuh. Tokito pun gak bisa apa-apa selain mencoba keluar dari air itu. Pindah ke Tanjiro, ternyata tujuan si Nezuko nahan pedang adalah untuk membakar pedang itu dengan api darah iblisnya. Selama dibakar itulah, pedangnya tiba-tiba berubah warna menjadi merah dan suhunya juga meningkat. Apinya juga ditambah dengan darah ledakan. Tanjiro kaget banget pedangnya bisa berubah kayak gini. Tiba-tiba dia mendapatkan ingatan mengenai leluhurnya lagi, yaitu si Sumiyoshi bersama istrinya. Ternyata mereka ini pernah lihat pedangnya si Yorichi yang berwarna hitam pekat seperti Tanjiro dan berubah jadi merah ketika bertarung. Dengan itulah si Tanjiro merasa bahwa pedang merah ini kekuatannya pasti seperti pedang si Yorichi. Hanya aja cara ngeluarinnya aja yang beda. Si Yorichi dengan kekuatannya, sedangkan Tanjiro keluarinnya pakai darah iblis si Nezuko. Dengan pedangnya yang jadi merah itulah Tanjiro akan menjawab harapan semua orang padanya sebagai pembasmi iblis untuk melindungi orang-orang. Jadinya Tanjiro beraniin diri buat keluar dan akan menghadapi 3 iblis itu. Mereka pun menyadari kehadiran Tanjiro. Urogi menjadi yang pertama akan menyerang Tanjiro. Sedangkan si Sekido melihat ingatan si Muzan bahwa pedang yang dipegang Tanjiro mirip sama orang yang mau kalahin si Muzan, yaitu si Yorichi waktu dulu. Dengan ingatan itu, saat Tanjiro mengeluarkan jurus Hinokami Kaguranya, kuda-kuda yang dipakai mirip kayak si Yorichi. Luka di dahi Tanjiro juga tiba-tiba terbentuk seperti api. Dari situlah Tanjiro langsung menyerang mereka bertiga dan berhasil memenggal semuanya pakai jurus Hinokami Kagura naga apinya. Mereka bertiga pun jadinya tumbang. Setelah itu, Tanjiro jadi teringat bahwa dirinya pernah melakukan hal yang sama saat melawan Gyutaro dulu, yaitu pernafasannya seperti terbakar, bahkan dahinya juga membentuk kobaran api kayak tadi. Habis itu Tanjiro khawatir apa yang terjadi pada Genya yang melawan Aizetsu. Dia harus potong kepala iblis satu lagi biar bisa lenyap. Ternyata si Genya berhasil memotong kepalanya itu. Tanjiro pun senang banget. Sepertinya 4 kepala iblis ini dipotong bersamaan. Tapi tiba-tiba si Tanjiro lihat si Genya dengan bentuk yang aneh. Genya seperti kerasukan layaknya seorang iblis.